berarti di dalam diri Anda sekarang ada yang menuntun adalah Roh Kudus, betul? Dan yang berbicara saya yakin. Dan yang berbicara, ya. Sekarang saya nanya, di Galatia 3:13, siapa nama orang yang terkutuk digantung di kayu salib? Tentunya dengan perkataan atau yang tertulis di dalam Injil ini, orang yang mati di atas kayu salib itu terkutuk, dan salah satunya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Itu 2000 tahun yang lalu. Berarti Yesus terkutuk. Berarti Yesus terkutuk. Ya, karena memang tertulis di sini. Silakan dibaca ayat ini kembali. Silakan dibaca ayat ini. Iya. Ayat ini maksudnya begini, saudaraku. Maksudnya begini, saya bertemu Anda waktu menginjil di jalan. Anda bertanya kepada saya, siapakah Yesus itu? Lalu saya langsung berkata begini, oh, Yesus itu orang jahat dan terkutuklah dia. Itulah yang tidak benar. Ini contoh ayat ini sebenarnya. Jadi harus dipahami, saudara. Boleh saya ulang kembali ayat ini, Pak, ya, dengan penuh hikmat. Kita membaca ayat-ayat ini bukan berarti apa yang saya ucapkan sekarang yang kita lagi berbicara. Itu harus dipahami, saudara. Karena itu aku mau meyakinkan kamu sebelum disambung dengan Unirifa, ya. Karena itu aku akan meyakinkan kamu bahwa tidak ada ya seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Pertanyaan saya kembali, apakah Yesus terkutuk? Kalau saya lagi menginjil, tentunya saya bilang tidak. Tetapi kalau kita lagi membaca Alkitab yang engkau minta tadi di kitab Yeremia, apa tadi? 1 Korintus ya. Ya, 1 Korintus ya. Iya. Silakan. Kalau kita membaca, tenang aja Pak penginjil jalanan. Ya, sabar. Ya, sebentar. Kalau kita dalam keadaan membaca, ya tentunya saya harus ikut teks. Ya, iya betul. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini, ayat 1 Korintus 12 ayat 3 ini adalah secara langsung. Contohnya seperti saya lagi berbicara kepada Anda. Ya, mungkin bukan di sini. Suatu saat kita bertemu di jalan atau di warung lah, kita kopi. Di warung kita kopi ya. Saya. Boleh. Kalau langsung saya mengucapkan bahwa, oh, jangan percaya, Yesus Kristus itu adalah terkutuklah dia. Nah, itulah yang dimaksud sama ayat ini. Jadi menurut Anda aja, setelah Anda membaca Galatia 3:13 lalu dikolerasikan dengan 1 Korintus 12 nomor 3 ini, menurut pendapat Anda semuanya ada konteksnya. Baik. Menurut konteks ayat ini pandangan Anda secara pribadi, Yesus itu terkutuk atau tidak? Coba kita kembali ke ayat sebelumnya yang tadi saudaraku baca, yang mati di atas kayu salib sebagai orang yang terkutuk. Coba kita kembali. Mari kita baca ulang. Saya baca ulang. Sebentar, Kristus. saya tanda tangan. Iya. Sebentar, nanti disambung ya, Uniripa mungkin ya. Boleh? Saya buka dulu. Di mana? Iya, dibuka dulu Pak. Ya. Di mana tadi? Ayo, di mana? Saya baru dilantik soalnya, Bapak. Jadi saya agak khawatir nanti ajaran saya bidat nanti. Sudah tertutup Alkitabnya. Saya baru dilantik baru jadi Bu Gembala, jadi takut bidat nanti saya. Gimana ini? Ya, puji Tuhan, enggak apa-apa saudaraku. Itu satu keputusan yang Anda berbuat itu, mengucapkan itu sangat bijak. Iya. Tentunya bumi dan sorga mendengar semuanya, saudaraku. Amin. Amin. Ya, bisa dibuka Pak penginjil jalanan tadi ayatnya. Di mana tadi? Sebentar, dibantu. Galatia. Karena Anda memberikan pertanyaan tadi, tolong dibantu lagi. Galatia 3:13. Sebentar, saya tandahkan dulu yang tadi 1 Korintus 12. Ya, 1 Korintus 12 nomor 3. Lalu kita jumping dulu deh ke 3:13. Jadi sebenarnya Bapak Gembala mau tanya ini, saya mau bertanya. Sebenarnya jadi begini, saya dari tadi menyimak Bapak Pendeta dan Bapak Jody ya. Jadi sebenarnya Yesus terkutuk atau tidak, Bapak? Saya masih bingung ini. Soalnya saya mau menjelaskan kepada jemaat saya, bingung saya apa terkutuk atau tidak sebenarnya. Ini dalam keadaan bertanya ya? Iya, saya bertanya. Ini dalam keadaan berbaca tulisan ini. Lanjut sendiri Pak ya. Jangan kayak gitu Bang Palopo. Aku baru dilantik. Kita membaca ayat sini, iya. Oh, terkutuk. Yang tertulis saya yang bilang iya, karena memang tertulis.
kalau kita membacanya. Oh, kalau Tetapi kalau pada saat dibaca, kita berbicara dengan seseorang, ya, karena memang tertulis itu 2000 tahun yang lalu kan. Terus yang Tapi tidaknya pada kapan? saat bertanya saat ini bertanya sama saya ya, Iya. saya bilang ya tidak. Oh, jadi kalau saya membaca Karena saya sudah ada Roh Bible, Kudus, saya bilang tidak. oh begitu. Jadi Begitu. kalau saya baca Bible, tanya Bible, saya baca Bible. Oh, Bible, Yesus terkutuk atau Iya. tidak? Ternyata terkutuk. Kalau saya tanya sama Pak Jody, tidak terkutuk. Begitu. Sebentar, harus dipisahkan saudaraku. Oke, pada oke. saat membaca dan pada saat bertanya itu kan berbeda saudaraku. Oh iya, memang berbeda. Kalau dibaca membaca, kalau ditanya kita jadi- tidak membaca. jadi Betul, ini betul, kan- betul. Baru tahu saya. Saat ini kan begini. Sebentar saya jawabkan. Saya perjelas ya. Pertanyaannya saudariku Unirifa ini mungkin suatu saat kita ketemuan lah. Mungkin di warung atau di apa, di kafe Di lah. ini di warung tua, warung pada tua. saat itu, ya, Hmm. ya kita ini semuanya saudara. Iya, iya. Dari bayi lahir perempuan sampai tua nenek juga itu saudara saya, saudari saya ya. Tidak pandang umur ya. Yang laki pun juga sama, dari Betul, bayi betul, sampai betul. tua pun saya pandang saudara. Betul, saudara, betul. Tidak pandang umur tua atau mudanya ya. Itu saya penginjil jalanan. Jadi Iya, kita iya, bertemu iya. saya pasti ngomongnya kayak begitu. Jadi begini, gimana pada saat- ceritanya? Pada saat kita bertemu, ini sebentar saya perjelas dulu. Pada saat kita bertemu di kafe, ya mudah-mudahan dalam waktu yang cepat mungkin bisa bertemu di kafe untuk ngobrol. Nah, pada saat detik itu bertanyalah ini pada saya. Saya bilang tidak. Karena kita tidak membaca Alkitab. Kan begitu. Oh, Itu begitu. Dalam penginjilan saya mengatakan tidak terkutuk. Oh. Dan sekarang dia sudah di surga, saudaraku. Oh, jadi Itu kalau 2000 kita tahun yang lalu sudah di surga. iya, berarti kalau saya baca Bible dia memang terkutuk. Tapi kalau saya tanya sama Bapak Pendeta Jody, Silakan. Bapak penginjil, dia tidak terkutuk lagi, begitu. Begitu ya. Saya kasih saya kasih saran lagi begini. Coba setelah dibaca Alkitab itu tutup, berdoa dan tidur, pasti dia datang dan menemui anak dan saya lah Tuhan. Coba buktikan. Jadi kalau saya tidur sama Bible nanti Tuhan datang begitu. Iya. Berdoa dan ingat satu, berbuat baik. Jangan ada yang namanya dosa pikiran, perkataan dan perbuatan. Karena salah satu dosa pun seperti kita merasa iri hati, ya fitnah saudara-saudara kita entah laki-laki atau perempuan yang seperti bilang dari bayi sampai tua itu saudara kita. Jadi engkau memfitnah tidak mungkin bisa bertemu karena masih ada dosa sedikit di dalam hatimu atau pikiranmu, itu tidak bisa. Oh, jadi saya nggak boleh memikirkan David Beckham, Raffi Ahmad begitu ya? Bersihkan dulu dirimu, baru engkau bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Karena Sang Pencipta Oh, tidak gitu. akan bisa masih dalam keadaan berdosa. Ingat, cuman makan buah saja sudah berdosa, apalagi perkataan kita, iri hati kita, kebencian kita. Iya. Tidak akan Amin, bertemu. amin. Jadi kalau saya memikirkan Bang Begitu, Palopo saudara. ini, saya tidak didatangi Tuhan berarti ya? Cobalah kalau Izin Saat sedikit ini kan Unirifa. Ya lanjut, Masuk sedikit. lanjut Bapak aja. Gembala, Sedikit aja. banyak-banyak Bapak Gembala. Sedikit aja Unirifa. Ini ada DM dari Pak Marpaung dari Tarutung. Sebentar Pak Jody ya. Ini ada DM ya. Saya dari Pak Marpaung, teman saya juga ya, dari Tarutung. Dia bisa minta izin dibacakan 1 Korintus 11:14. Ini bagaimana maknanya Pak Pendeta? Nanti kita balik ke situ lagi ya, Pak penginjil jalanan ya. Karena ini Pak Marpaung jangan ini Pak mau Pendeta, saya bukan pendeta. Oh siap Pak penginjil jalanan ya. Saudaraku, Siap. diralat dulu. Iya, saya ralat, bukan Pak mohon maaf Pak Jody, Bapak penginjil jalanan. Iya, sebentar ya Pak Marpaung Ya. dari Tarutung, ini lagi dibacakan ya. 1 Korintus 11:14 Pak. 1 Korintus 11. Bentar. Iya. Izin Pak, bisa dibacakan? Iya, Ayat sebentar ya 14. Pak Marpaung dari Tarutung. Tolong saudaraku yang bacakan dulu. Mungkin Pak langsung Tadi kan Pak saya Jody sudah. aja yang baca Pak. Jadi saya kabur-kabur juga matanya. Masalah pelayanan ya. Iya, ini saya lampunya Iya. juga agak suram. Iya, bisa dibacakan Pak. Sudah 11 1 ayat Korintus berapa? 11:14 Pak.
14 ya, bentar. Iya. 14. Ya, silakan Pak. Oke. Ya, ini berikutnya hiasan kepala wanita ya. Iya, betul Pak, betul. Berikutnya ya. Iya, langsung ke 14 saja Pak, nanti 14-nya. kembali. Ya. Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang? Ini gimana nih Pak? Iya, iya. Gimana nih Pak? Ya, marilah kita baca selanjutnya, saudara. Baik Pak, Jangan diambil, silakan. ini kan ada keterangannya, Iya, saudara kita. Siap. Di bawah sini kan dikatakan bilang begini, jika ada terus ya ke ya 16-nya ya. Tetapi jika ada orang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Bisa dibedakan nggak, saudara? Ya, jadi kita kembali ke 14. Maksudnya kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut gondrong. Berambut panjang ini apa maksudnya Pak? Apa maksudnya? Ini Karena kan saya cuma lihat Pak Jody kebiasaan. ini, maaf Pak, karena saya lihat Pak Jody ini rambutnya panjang. Ya, enggak Bertentangan masalah. dengan 1 Korintus 11:14. Enggak masalah. Silakan, Ini silakan. kan cuman Iya. Ya, baik. Silakan. Baik. Saya jelaskan ya. Saya Pak jelaskan Jody ya. interupsi Ini kan Pak cuman- Pak Jody saya mau ngasih tahu sama Bapak Gembala Jalan Miring. Dia ini nggak ngerti Bible ya Pak Jody ya, Abang Jalan Miring ini dia tuh nggak pernah baca Bible, dia nggak tahu yang dibaca dengan yang ditanya itu berbeda jawabannya Bang Jalan Miring. Nah tadi kan dibaca kalau itu akan suatu kehinaan bagi yang rambut panjang, tapi kalau ditanya itu jawabannya tidak hina. Sama seperti tadi, kalau dibaca terkutuk, ditanya tidak terkutuk. Bang Jalan Miring ini nggak paham-paham. Lanjut Bapak Jody. Haleluya, Sebenarnya amin, amin. begini, Tuhan saudara. baik, Tuhan baik. Ya, betul, baik. Begini, sebenarnya begini. Kalau kita membaca Alkitab ini, sebenarnya dia bisa menjawab dirinya sendiri. Jadi tidak perlu kita menanyakan ke orang lain, tidak perlu. Dia bisa menjawab sendiri kalau kita mau mempelajarinya. Dan ini pun ya dalam waktu yang singkat saja kan sudah ada jawaban di bawah. Kan begitu. Ini Iya, kan saya- alasan kepala kita, kan begitu. Iya, maksudnya Bahwa begini ini Pak. adalah adat istiadat orang Yahudi kan gitu. Baik, maksud saya begini Pak penginjil jalanan. Jangan karena Iya, nanti betul, ayat ya, ini Pak penginjil jalanan jadi cukur, kan nggak gitu maksud saya Pak ya. Oh, Bukan enggak masalah. Masalah. bukan itu Pak ya. Saudaraku. Nggak, saya nggak ada maksud ke situ loh Pak ya. Nggak ada, demi Tuhan Pak. Iya. Oh, begini Ya. saudaraku. Iya, Oh, begini. silakan. Besok pagi kalau saya mati, saya tidur besok pagi saya tidak bangun lagi, otomatis saya mati. Semua ini loh hancur dalam tanah. Tulang-tulang saya, daging-daging saya semua kan hancur dalam tanah. Ngapain saya pikiran yang ini? Iya, Yang makanya penting Pak, hati jangan saya. betul makanya saya. jangan Pak penginjil jalanan. Oh, Pak Jalan Miring ini bawa gara-gara ini saya cukur nanti, jangan Pak. Jangan ya kan? Ya, Saya baca ngapain? dalil aja. Ngapain baju ini, kulit Iya, ini? iya. Ya, Baik. semuanya saya pikir, oh besok lo saya mati, besok pagi saya Baik. tidur nggak bangun-bangun ya. Baik. Rusak di dalam tanah, dimakan ulat, ngapain saya pikir? Baik, kembali ke Hati topik saya. dulu Pak. Apa maksud Iya. daripada Paulus mengatakan bahwa kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut gondrong? Itu Pak, apa maksudnya Paulus ini Pak? Silakan dijelaskan. Ini adalah penjelasan bagi kaum Yahudi kan, tapi sudah ada penjelasan di bawah. Di bawah kan sudah diteruskan bahwa jika ada yang berkomentar atau tidak setuju dengan apa yang kami katakan, bahwa itu bukan kebiasaan kami, kan sudah selesai jawaban saya. Jadi ya tidak masalah, kan sudah penutup di sini, ya tidak masalah. Toh nanti ini besok hancur dalam tanah, Pak, Mas, saudaraku, Oh. abangku. Enggak, saya nggak nanya ke situ Pak, Kenapa Pak kita penginjil harus jalanan. pikir ke rambut-rambut ini nggak ada gunanya. Iya, saya nggak. Perbaikilah perbuatan kita kan gitu. Iya, saya nggak nanya guna Bagaimana atau apa mungkin Pak. kita masih sering menghina orang, masih sering mencaci maki orang, memfitnah orang, masih punya iri hati kebencian. Kita mau masuk surga, ya itu mimpi namanya. Betul. Ya lanjut peniri Pak, kayaknya nggak nyampe, mungkin bisa dipotegas sendiri Pak. Kayaknya Bukan, ini bahaya loh. ini yang tidak nyampe ini Jalan Miring ya. Kalau Bapak Jody ini sudah luar biasa. Memang kepenuhan beliau ini ya. Jadi Bapak Jalan Miring mungkin saya harus sampaikan sebagai orang yang mendengarkan tadi, menyimak dan saya memahami dengan baik dan benar. Kan sudah saya bilang, sebenarnya tertulisnya itu memang suatu kehinaan kalau laki-laki rambut panjang, tapi itu kan tertulis. Bisa dibedakan, saudaraku? Bapak Jalan Miring bisa dibedakan tidak yang tertulis dengan yang disampaikan? Mengerti? Ya makanya saya kaget ketika lihat Pak penginjil jalanan ini gondrong. Ya, itu kan tertulis. Itu tertulis. Gondrong itu hina. Ya tapi itu kan tertulis, Bapak Jalan Miring. Yang mati di kayu salib juga gondrong, saudaraku. Iya. Udah hina juga dong.
Kan memang sama. Saya kan juga bakal menginjil jalan kan pasti juga mati. Ya mungkin dilaporkan polisi, mungkin disiksa, mungkin dibunuh di jalan ya. Itu kan sudah tanggung jawab saya, risiko saya. Itu tertulis Bapak Gembala. Apa yang saya rasakan sekarang engkau juga akan merasakannya. Iya. Apalagi saya sebagai penginjil jalanan pasti saya akan merasakan itu dan saya sudah siap menerima. Saya hidup seperti itu. Istri sudah almarhum 3 tahun yang lalu, saya berjalan, jadi detik ini pun saya bertemu kelompok untuk matikan saya bilang silakan, tapi saya yakin dan percaya, sebelum waktunya tiba, tidak ada satu orang pun yang bisa menyentuh saya. Keren. Itu seperti itu. Tuhan baik. Karena Tuhan Yesus Kristus waktu dia mengabarkan firman kebenaran ini, banyak orang ingin membunuh dia sampai kapanpun, tapi belum waktunya tiba, tidak ada satupun yang berhasil. Luar biasa. Tuhan baik. Ya, saya pun seperti itu. saya mau pengen daftar jadi adminnya Bapak Jody ini. Mungkin lanjut dulu dengan Bapak Jalan Miring. Mungkin dia belum paham. Ditegaskan dulu sama Bapak Jalan Miring ini. Dia belum punya Roh Kudus Bapak Jody. Bapak Jody kan sudah punya Roh Kudus. Bapak Jalan Miring ini dia tidak mengerti sama sekali. Coba dijelaskan kembali. Itu jadi rambut panjang itu hina atau tidak? Saudaraku, nanti coba diatur waktu lagi kapan? Ya, diatur waktunya nih, nanti terbang kembali. Nanti jam 5 ya. Jadi saudaraku, saya begini saudaraku, saya penginjil jalanan, saya kerja sendiri untuk membiayai karena membutuhkan bantuan dari anak-anak Tuhan yang lain karena saya tahu mereka juga susah. Ya mungkin mereka punya kelebihan, mereka masih menggunakan untuk kebutuhan mereka, itu silakan. Jadi saya tetap berjalan dengan kekuatan saya sendiri. Bapak Jody, saya takutnya Bapak Jody ini penggenapan dalam kitab Samson ini. Di dalam kitab cerita Samson itu rambutnya tidak boleh dicukur. Kalau dia dicukur dia lemah. Mungkin Bapak sudah pernah baca dalam perjanjian lama. Haleluya. Betul kah? Itu sudah terjadi puluhan ribu tahun. Jadi ya sekarang saya sudah diperbaharui kan ya, sudah berbeda. Jadi kalau Bapak Jody rambutnya boleh dicukur. Kalau rambut Bapak Jody boleh dicukur. Mana rambut bisa bikin kita umur panjang? Ya enggak ada. Yang bisa bikin kita umur panjang cuma hati kita ini. Itu dulu terjadi. Izin Bapak Jody ya. Bapak Jody kalau misalnya baca Hakim-Hakim pasal 13 nomor 5, itu Tuhan pernah berfirman, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tak akan kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dan orang Filistin. Ternyata ketika Tuhan, saya sedikit mungkin saya sampaikan Bapak penginjil jalanan. Jadi ternyata Bapak penginjil, ketika Tuhan berfirman bahwa Samson ini kepalanya tidak akan kena pisau cukur, tapi malah dia mati gara-gara perempuan. Dicukur rambut. Jadi gimana menurut Bapak pendeta itu? Jadi harus bagaimana? Terbukti bahwa semua manusia yang hidup di bumi ini pasti mati kalau berbuat dosa, kan begitu ya. Contohnya saya sendiri aja kalau dari lahir saya piara pasti sudah nyentuh tanah. Tapi ini kan cuma dua jingkau. Oh, jadi kalau rambut dipotong itu berdosa? Pasti saya mati lah. Enggak, maksudnya kalau rambut dipotong laki-laki itu berdosa berarti. Maksudnya gimana ini Bapak? Nah, itu cuman pemberitahuan daripada Rasul Paulus ini bahwa itu adalah adat istiadat orang Yahudi kan begitu. Ya mungkin Bapak Pastor Loding mungkin ada yang mau disampaikan karena saya takut bidat saya baru dilantik jadi ibu gembala. Jadi silakan Bapak Pastor Loding. Saudaraku, Pak Jody sebentar lagi Pak Jody. Kebenaran itu untuk menuju kebenaran atau ke surga itu bukan agama yang menyelamatkan saudaraku. Tidak ada agama yang bisa menyelamatkan. Tetapi dengan siapa kita memberikan kepercayaan atau iman kita itu kan gitu.